Kita nggak usah jadi mati-matian pengen jadi orang yang disukai semua orang. Karena kan kita lihat ke dunia ini bukan jadi badut, Bud. Iya. Ya. Bukan jadi seorang penghibur gitu kan. Jadi diri kita apa adanya aja. Oh iya dong, bangga dong. Soalnya kan persaingannya ketat. Masuknya susah juga, seleksinya berapa kali. Persaingannya banyak juga, lawan-lawannya juga banyak yang udah chef profesional. Jadi sedangkan kan gue otodidak. Jadi sebenarnya merupakan suatu kebanggaan sih. Di 8 besar aja merupakan suatu kebanggaan bagi gue. Ternyata gue baru tahu steroid itu bukannya obat yang lu pakai sekali dan lu bisa gede selamanya. Lu sekali masuk ya udah lu masuk selamanya. Begitu lu stop lu kecil gitu aja. Jadi seakan-akan kayak leasing. Selama lu bayar duitnya, mobil Ferrari-nya lu pakai tuh. Lu nggak bayar ditarik. Gua nggak mau berhutang terus selamanya kepada leasing, itu maksud gua. Ngerti nggak? Oke, paham. Halo Om Hendri. Halo Bro Alfian sama Babang Abul. Kita ngapain nih, Bol? Kita lagi di program. Apa nih program apa nih? Podcast Aca Ucu. Progres Aca Ucu. Artinya apa tuh? Ada artinya nggak Aca Ucu? Aca Ucu itu kayak gemesin gitu, imut-imut gimana. Jadi cocok banget ya. Gua kan gemesin, jadi Aca Ucu. Apalagi jenggot lu kan? Jenggot gua. Iya. Waduh. Jenggot kaisar nih. Jenggot udah panjang banget tuh kayak. Gurunya Dragon Ball nih. Om, nih. Ya siap. Gimana nih? Kita mau ngobrol apa nih? Santai. Oh, aduh Alfian nggak ada kopinya nih, kasihan ya. Oke, nggak apa-apa, ntar gue nebeng aja. Jangan keras-keras naruhnya. Oh iya. Sorry. Lu kan nih binaraga ya? Terus juga lu pernah ikut ajang ini kan, masak kan? Masak, ya. MCI itu. MCI, MasterChef Indonesia, season 4 ya. Udah lama lampau lah, 6 tahun yang lalu. Lama banget sih emang. Sekarang kan sekarang udah ke-8 ya? Udah ke-8. Ya. Waktu itu dulu kok nggak viral. Tapi itu kemarin posisi berapa lu? Beda rezeki, Posisi berapa? 8 besar. Challenge kamu selesai di sini. Thank you. Was an honor. Ternyata yang harus pulang adalah saya. Beda rezeki, Bro. Tapi pas zaman gue emang Instagram kayaknya belum terlalu ngehits ya, pas 2015. 2015. Ya, lumayan lah. Tapi memang tidak terkenal aja. Sebenarnya lu tuh bangga gak sih pernah ikut event itu? Oh iya dong, bangga dong. Soalnya kan persaingannya ketat. Masuknya susah juga, seleksinya berapa kali. Persaingannya banyak juga, lawan-lawannya juga banyak yang udah chef profesional. Jadi sedangkan kan gue otodidak. Jadi sebenarnya merupakan suatu kebanggaan sih. Di 8 besar aja merupakan suatu kebanggaan bagi gue. Iya, gila sih emang. Ya, karena kan gue basicnya emang bukan, gue manajemen pemasaran, coy. Manajemen pemasaran. Iya, gue satunya manajemen pemasaran. Jadi nggak nyambung sebenarnya sama masak. Masak cuman dari hobi aja. Tapi kan semuanya jadi berkait nih. Antara fitness, masak tuh sebenarnya berkait banget. Ya, setuju. Jadi gue pernah cerita dulu kan, kenapa sih jadi bisa masak? Ya itu. Dulu pertama kali fitness tuh, kan punya badan bagus, mulai belajar nutrisi, belajar apa, bilang ke almarhum nyokap waktu itu kan, pengen makannya nggak mau karbo, nggak mau gini, nggak mau gitu, namanya orang tua mungkin ya, apalagi zaman dulu tuh gue mulai tuh 1995. 95? Ya, 95 SMA tuh gue udah mulai lulus SMA lah, mulai tertarik untuk mempelajari dunia bodybuilding lebih jauh. Cuma kan dulu informasi nggak ada ya. Susah banget, udah dari minim, pada pelit ilmu, jadi susah banget deh. Nah jadi di situ akhirnya gue baca-baca, gue dapat majalah bekas dari temen gue dari luar negeri tuh, baca-baca, lalu dari situ ada sedikit tentang nutrisi, masak, seterusnya gue mulai, kebetulan di majalah itu tuh ada kupon buat beli time zone. Time zone belum ada, Pak. Lu dingdong kan. 95 dingdong. Time zone belum ada. Oh, gila itu. Anak sekarang untung jadinya. Apa tuh namanya? Voucher. Buku. Gue beli.
nabung duit jajan, gue beli dolar. Dulu nggak ada kayak apa PayPal, Western Union nggak ada. Jauh lah, Lo tau nggak cara belinya gimana? Nah, iya. Itu dolar gue bungkus pakai karbon, dimasukin ke kantor amplop tertutup, gue kirim ke sana beli. Jadi belinya cash, kirim duit. Oh gitu. Kenapa pakai karbon? Supaya pas lu terawang itu nggak kelihatan itu duit. Oh. Itu triknya dulu, zaman dulu. Dari itu kita beli sekarang nyampainya 6 bulan. Nah dari situ mulai baca, akhirnya karena gue minta masakan yang gue mau, nyokap nggak mau ngikutin, ya udah masak sendiri deh, daripada kita nggak lucu kan ribut sama nyokap gara-gara masakan gitu kan. Dari belajar masak sendiri. Masakin tapi lu masak yang lain. Apa Ya kasihan juga kan. Nah akhirnya gue masak sendiri, dari situlah hobi masak jadinya. Ternyata memang ada tangan karena nyokap kan emang pinter masak juga. Jadi ada turunan lah ya. ada turunan karena masak kan sebenarnya di tangan ya. Itu sih awalnya. Terus sekarang udah gampang banget ya. Ya sekarang udah gampang banget, sekarang mah enak. Udah enak lah ya. Ya. Nah, Cuman yang gue bilang ya, ini langsung nyambung nggak apa-apa nih Enggak apa-apa. ngobrolnya ya. Enggak apa-apa. Ya ada jadi dua mata pedang. Dua mata pedang. Gue sih biasanya pisau aja sih. Dua mata pedang itu bisa berguna, bisa melukai. Jadi canggihnya teknologi sekarang itu, kalau misalnya kita tidak pintar-pintar menyimak atau menyaring, nantinya malah jadi salah kaprah. Karena kan lu nggak tahu, kalau misalnya kita asal ngambil dari Google nih, searching, misalnya training for chess gitu ya, keluar. Kalau kita ngambilnya yang nggak bener-bener solid gitu ya, dari orang tertentu yang punya kapabilitas untuk bikin artikel itu, kita nantinya kesasar. Kan kita nggak tahu loh yang bikin blog itu anak kecil bikin blog asal bisa nulis nyalin copy paste juga. Kita nggak tahu. Jadi saran gua kita carinya sumber yang benar-benar dipercaya, reputable. Tapi kayak seperti ini mah di dunia YouTube sekarang udah mulai banyak tuh. Nah di YouTube udah banyak banget. Nah bisa menarik sebenarnya di YouTube ya. Ya mungkin ada edukasi dari si pemilik kontennya, tapi dari badannya sendiri yang mungkin secara gamblangnya ya tidak menunjukkan dengan apa ilmu yang disampaikan. Nah, gitu. sebenarnya ini ada dua pendapat. Gua sebenarnya kalau gua posisinya netral. Jadi kadang-kadang lu pernah ngeliat gak pelatihnya Mike Tyson? Iya. Nah, pelatih Mike Tyson itu bukannya juara dunia, orang biasa, tapi dia bisa memberikan pelatih. Bahkan kadang-kadang pelatih olahraga tertentu malah sebenarnya dia tidak berprestasi di dunia olahraga itu, tapi dia memiliki kemampuan untuk menerapkan apa yang dia ketahui kepada atletnya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa juga atau Alfian nih ngomong badannya aja kayaknya nggak jadi, belum tentu juga ya. Tapi bisa juganya kenapa? Bisa aja dia cuman hanya copy paste. Nah kadang banyak juga nih, maaf ya, influencer sekarang tuh banyaknya cuman bisanya copy paste dari jurnal orang, dia sendiri sebenarnya ya pengalamannya banget lah, terbatas banget, tidak mempraktekkan cara langsung. Tapi dia kadang-kadang malah ngejatuhin orang, ngejelek-jelekin orang lain. Nah itu yang sebenarnya saya nggak suka untuk influencer yang seperti itu. Jadi kalian boleh aja jadi influencer, bagi-bagi ilmu penting, loh. Karena zaman saya kan pelit banget. Nah lu sering bagi aja, tapi nggak usah juga ngejelekin metode orang lain, bro. Ya jadinya lu masing-masing aja. Nanti kan yang milih netizen, bukan netizen, orang yang menyimak ya. Iya. Bisa nggak dipakai ilmu yang lu ajarin, gitu kan? Ngapain lu ngejelek-jelekin orang? Betul juga kan. Nah yang itu balik lagi tuh, terusnya yang katanya ya badannya kadang-kadang nggak prestasikan, dia sih sering kadang-kadang. Jadi maaf aja kadang-kadang kalau yang kesel tuh kadang-kadang ya harusnya sih imbang lah ya, pengalaman sama teori. Iya. Lu harus terjun ke lapangan lah gitu. Iya. Tapi gue juga kurang setuju juga dengan ini lu. Apa tuh? Pernyataan lu tadi. Gimana tuh pernyataannya? Biasanya kan orang pas pertama kali kesan pertama pasti kan ngeliatnya badan kan. Betul. Jadi itu nilai jual ya sebenarnya ya. Iya. Cuman yang jadi bumerang, ingat. Kita ngomongnya sekarang di dunia binaraga ya. Kadang-kadang orang terbesar atau terkuat di gym itu belum tentu bisa ngasih lu ilmu yang terbaik. Kenapa? Karena di binaraga ini kita bermainnya satu, genetik. Ya, kadang-kadang ada orang tertentu ya, dia nggak tahu sebenarnya latihannya udah salah semua, makanya udah ngaco semua, ya gede-gede aja. Karena ya itu dia diberkahi oleh genetik yang bagus.
Nah kadang-kadang jadinya kadang-kadang kita nanya nih misalnya anggap deh misalnya nanya itu misalnya Abul badannya gede, bicepnya bagus gitu ya. Bicepnya kenapa bisa pecah gitu? Oh saya latihannya cuma gini-gini doang. Mungkin kalau saya nggak kenal baik dengan Abul, saya bilang gila lu pelit banget sih ngawas tau. Ternyata emang Abul genetiknya bagus, Abul gini-gini doang juga emang. Jadi nggak bisa juga sebenarnya. Tapi seenggaknya yang saya bilang sih lu sedikitnya represent lah apa yang ilmu lu represent dulu ke diri sendiri. Jadi jangan blank juga misalnya lu aduh sambil ngerokok badannya nggak karuan, lu sosokan ngajarin yang. Tapi gue pernah badannya bagus. Ya pernah badan bagus. Oh iya nih Om, mau nanya nih. Iya. Lu kan chef, atlet binaraga. Betul. Master chef lagi. Ya. Nah kira-kira yang lebih hokian kemana sih lu? Apa nih, chef apa binaraga? Gitu? Jadi sebenarnya kalau gue lihat sih di dunia ini sebenarnya nggak ada yang kebetulan ya. Jadi kayaknya sebenarnya udah imbang. Biasa aja. Oh iya. Naik-naikin. Biasa. Jadi gue sih tahu waktu saat gue kepilih untuk jadi di MasterChef itu salah satu nilai kelebihan gue adalah memiliki badan yang besar. Poinnya. Poin itu adalah setengahnya gue stand out. Dibandingin kontestan yang lain saat itu. Ribuan orang, puluhan orang, ratusan orang saat itu audisi bareng-bareng, gue stand out dong. Ternyata gue bisa masak juga. Nah itu nilai jual juga lebih. Jadi menurut gue suatu, jadi nggak bisa dipisahin ya. Tapi yang gue jujur gue akuin gue lebih banyak mendapatkan apa sih namanya? Keuntungan ya. Keuntungan itu saat setelah habis MasterChef. Apa tuh? Banyak orang yang ngajak kerjasama. Banyak yang appreciate lebih. Jadi banyak juga yang dulunya ke gue belagu banget. Jadi negor gitu. Jadi baik gitu ya. Ya gue sih welcome aja. Gue nggak pernah sakit hati, nggak pernah ngomong misalnya, alah dulu lu gue nanya aja lu belagu banget ngomong. Sekarang lu baik banget ke gue gitu, nggak juga. Ya berarti nama Instagramnya masih boleh lah. Masih boleh lah. Masih menjual. Makanya masih menjual. Makanya selama ini lu masih pakai Instagram. Sebenarnya malas juga ganti lah. Ya. Ada sempat sih mau ganti jadi Henry Dompas atau Henry apa dulu karena Henry Kokar gitu ya. Cuman ya udahlah MTM cepat lah. Udah kepala ngomongnya enak gitu kan. Ya nggak usah ganti-ganti lah. Apalah arti sebuah nama. Asik. Itu arti sebuah nama pakai kambing. Iya. Betul. Iya loh. Tahan dulu. Ya dari situ kan jadi rame kan, maksudnya chef yang badannya lumayan. Ya mulai. Lumayan jadi lah gitu ya, diajak akhirnya gabung juga sama Mas Aderai, diajak gabung timnya segala. Terusnya, nah sebenarnya sebelum pandemi nih, I had COVID ya. Damn COVID nah. Jadi sebelum pandemi nih lucu. Waktu itu trennya udah mulai beda. Jadi gue sering masak sambil disuruh ngejelasin tentang olahraga. Nutrisi. Bukan malah disuruh rangken ininya ya? Bukan, jadi nggak double, tetap habis beres masak ada orang yang nanya, gimana tentang latihan, tentang olahraga. Malah yang terakhir tuh dua sesi terakhir itu setelah selesai masak suruh buka baju ngepost. Nah itu menarik sih sebenarnya. Iya. Asalnya udah jalan terus kayak gitu, emang dari yang pihak yang ngajak kerja sama gua, pengennya kayak gitu. Chef, ntar kalau nggak keberatan setiap habis beres masak kita ngepost lah apalah. Olahraga lah apalah gitu. Oh boleh sekali, malah seneng banget ya. Cuman ya karena keganggu dengan COVID ini. Boleh. Buka baju, beres masak ya. Nah kemarin di Reps kok lu ditegur? Sambil masak ya. Kalau sambil masak sih sebenarnya nggak higienis juga ya. Nggak higienis juga ya. Walaupun sebenarnya mau aja. Itu yang membedakannya itu berarti boleh gitu. Boleh. Setelah masak boleh. Boleh masak boleh. Sambil masak janganlah. Karena memang gue juga nggak nyaman juga ya. Karena kan kita keringat atau gimana. Cari aman banget sih itu jawabannya. Lempeng-lempeng amat ya. Kalah lu sama Bobon lu. Bobon aja di counter semua. Langsung. Gila ya. Lurus-lurus aja. Oh, saya netral. Takut hilang ya? Takut netral. Nah, sebenarnya awal perkenalan lu masak tuh kayak gimana sih? Apa nih, masuk mana nih? Awal perkenalan lu bisa sampai cinta sama masak tuh gimana gitu? Ya itu,
emang dari hobi buat bodybuilding, emang resep masak. Terusnya seneng nyari duit, Pak. Jadi saya dari kuliah itu udah mulai masak buat dijual. Oh, susah loh ya dulu ya. Ya, jadi masak jual. Masak apa, bikin jual. Dulu tuh tiap minggu di gereja gua jualan. Bikin ayam apa, kue apa, bikin gua jualin. Sampai gitu dulu ya. Iya dong, pakai meja gitu. Apa karena ini? Oh, ada cerita menarik nih. Jadi ceritanya gua nggak boleh, akhirnya satpam nggak boleh ngizinin kita jualan pakai meja. Oke, jadi lu pakai apa nih? Mejanya lah gue angkat. Serius, gue berdiri aja mejanya gue angkat. Badan gue gede. Serius, meja kecilnya gue pegang aja gini. Satpamnya geleng-geleng. Yang layanin gimana? Pacar gue yang kalian jadi bini. Oh, oke. Oh, nyari aman tuh ya. Gue ikat kan. Meja itu gue ikat, pakai tali, gantung lah leher. Oh iya, zamannya ini ya meja ini. Asong. Satpamnya nggak bisa ngomong apa-apa. Gila sih perjuangannya ya. Iya dong. Iya. Atau mungkin salah satunya lu juga ikut MCI karena lu binaraga nggak sukses. Bisa jadi juga. Binaraga tanpa prestasi. Tapi lu prestasi dulu ya tahun 90. Ada lah, pernah ikut Porda lah. Lu ikut Porda ya? Pernah ikut Porda Banten. Sukses tuh berarti itu mah. Tapi kan zaman dulu susah, Bro. Makanya. Ya nggak bisa dipungkirin lah kalau dulu mau ngomong nih jujur aja nih. Gua sekarang counter nih langsung ya. Zaman dulu kan senioritas, jadi susah juga kan. Yang baru-baru kita nggak tahu. Lagian kan kelemahannya di binaraga itu kan adalah olahraga yang subjektivitas. Iya. Ya kan nggak ada poin tertentu yang dicetak. Beda sama pemain bola, lu nendang. Iya. Nah, jadi misalnya kalau gua jujur aja nih, gua jadi juri misalnya. Ini yang ngepost kayak bekas mantan pacar gua nih, males gue liatnya, coret. Nggak tahu juga, jangan gitu nggak ya. Beda lagi sama gua, wah ini orangnya asik banget nih. Iya, bisa juga. Kalau Abul kan, ini orang ganteng banget nih. Masuk. Aduh. Iya, begitu ya. Berarti nggak ada, bukan gara-gara lu nggak sukses di binaraga. Nggak tahu juga lah. Mungkin bukan rezekinya lah. Nah, tapi kan sekarang udah banyak nih Om, peserta-peserta kan di body contest khususnya. Betul. Malah kan sekarang lebih jarang event binaraga tuh. Jarang. Lebih sering body contest. Ya, karena peminat lebih banyak dan mungkin Cost-nya lebih murah. Cost lebih murah, sama mungkin untuk yang kesempatannya kan lebih enak. Kayak dulu gua baru tanding aja. Nggak, maksud gua gini loh, ada kesempatan jadinya, ada kelas-kelasnya kan. Iya, beginner kelasnya. Atau apa. Kalau dulu kan juga ada. Dulu mah nggak ada, Bos. 60, langsung ketemu. Iya, tapi kan gua baru latihan 2 tahun langsung ketemunya atlet. Oh iya, Safrijal ya. Iya, saya pernah sekelas sama taat pribadi, Bos. Aduh, ngeri saya. Sama Adio Novali pernah sekelas juga. Ngeri itu. Luar biasa. Jadi asarnya kalau sekarang sih ya lebih banyak. Lagian kualitasnya lebih bagus ya. Kualitasnya lebih bagus, kualitas badan lebih bagus, dan saya harapkan dengan kualitas badannya bagus, mudah-mudahan kualitas kesehatannya juga mengikuti. Amin. Kok lu malah ketawa sih Om? Iya. Tadi sedikit gue nanya nih ya. Nyambung nih sama lo yang tadi. Ini pertanyaannya kayak rada ngeri, minum dulu. Minum dulu deh. Nih Om. Gimana? Binaraga. Ya, binaraga dan olahraga fisik lah. Iya, pokoknya gitu lah, tentang bodybuilding. Nah, semakin perkembangnya zaman sekarang, kalau misalnya kita perhatiin itu mereka ini lebih mendewakan teknologi ya bahasanya ya. Iya. Kita bilang teknologi betul. Ya. Teknologi. Gears. Ketimbang itu amunisi, nutrisinya betul. Lah yang kita bilang. Itu udah jelas sekali ya. Kadang-kadang yang nge-DM ke saya tuh atau ketemu langsung nanyanya tuh, kalau zaman gua dulu nih, gua ketemu atlet senior. Misalnya Bang Safrijal, dulu Bang Safrijal jadi juri saya. Acara Permula tuh dia jurinya. Saya nanya ke dia apa? Bang, ajarin cara makan, cara latihannya bener. Kalau anak sekarang nanyanya, Bang, cycle-nya apa? Belak-belakan ya, udah nggak ada yang nanya, lu mau latihannya gimana, nggak ada. Sumpah, gue perasaan belum. Kalau nanya makan ada deh. Nanya makan paling cuma nanya doang, Chef, minta resep. Ya, makan. Tapi kalau untuk yang detail misalnya ngitung kalori atau apa, kayaknya jarang deh. Atau mungkin mereka udah tahu, tapi saya juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti ditanya itu pasti cycle.
Karena kan emang kalau misalkan pola latihan, pola makan kan udah banyak banget di internet. Ya. Dan rata-rata mungkin itu aja gitu. Itu aja mungkin ya. Ya mungkin ya. Kalau cycle akhirnya mungkin dia nanya, "Bang, teknologinya apa nih?" Teknologinya apa ya gitu ya. Kan, tapi Pentium berapa nih? sih. Ya cuman ya memang tantangannya dunia binaraga sekarang, makanya sekarang kan PON pengennya dibikin zero doping ya. Ya amin lah, mudah-mudahan terlaksana karena memang udah stigmanya itu orang fitness itu drugs ya. Iya. Di mana-mana ya. Kalau saya posisi saya berdiri di tengah. Saya ramah. Jadi saya tidak menyarankan, tidak juga menyalahkan. Karena masing-masing hidup adalah pilihan, Bos. Iya. Ya. Siapa yang milih? Diri kita sendiri, bukan orang lain, orang hidup kita. Hak lu apa nyuruh-nyuruh gua nggak pakai? Hak lu apa nyuruh-nyuruh gua pakai? Iya, betul. Cuman yang saya mau wanti-wanti ke anak-anak muda sekarang, ceritanya kan saya udah tua nih ya. Memang. Think smart. Jadi pahami dulu, jangan cuman asalnya yang saya sedih itu tuh kadang-kadang gini loh, Bos, ya. Ya ketemu nih misalnya, "Bang, ini saya pakai D-ball nih, Bang." Saya balik pura-pura bego lah. D-ball apaan tuh? Nggak tahu, Bang. Kata yang jualnya pengganti kreatin. Nah, di situ tuh kadang-kadang kita sedih. Dibodoh-bodoh gitu. Ya. Yang penting laku. Ya. Dan sedihnya lagi dia ngomong gini, "Saya mah pakai ini, Bang. Nggak mau saya pakai doping, injek mah nggak natural. Ini aja natural." Di situ lebih sedih lagi. Iya. Jadi kadang-kadang ya lu maksudnya gini, deh ada lebih lagi sedih lagi. Jadi ada yang curhat, cewek lagi, dia ngeluh gini. Saya tanya, "Yaudah kita fair-fairan aja, saya mau nanya, tapi kamu jujur juga dong. Kamu nanya ke saya jujur, kamu jujur juga ke saya. Kamu dulu pakai apa?" Saya nggak tahu, saya cuma diinjekin aja, labelnya dibuka semua, mati loh, gue bilang. Oke. Badannya jadi waktu itu, tapi setelahnya dia ngerasa efek samping kan. Banyak efek samping, dan dia mau counter efek itu gimana caranya lah, saya gimana mau taunya gitu. Diisiin aja nggak ada. Dan ternyata menariknya, semakin saya penasaran nih, gue kadang-kadang nanya juga nih ya, gue nanya juga teman-teman anak muda, biasanya gue ngincer anak muda nih, pakai apa, nggak tahu. Jadi udah masuk aja. Katanya masuk aja udah. Nah, itu menurut saya sebenarnya, jadi gimana ya, gue bukan ahli ya, bukan dokter, bukan ahli kimia atau apa-apa, jadi cuman gue hanya menyampaikan keprihatinan gue aja. Ya seenggaknya lu kalau mau milih terus lu tahu tuh jalan itu, ya seenggaknya lu tahu lah apa yang masuk ke badan lu. Iya. Itu dong. Iya. Jangan main sikat aja dong. Berarti emang kurang banget edukasi sebenarnya. Kurang banget edukasi. Jadi serba salah sih kalau menurut gua, kembali lagi disebutnya, istilahnya gua senangnya nyebutnya pedang bermata dua. Dikasih tahu jadi kayak kita ngajak. Gak dikasih tahu kita kayak sombong lu. Bukan sombong, nyesatin. Nyesatin. Iya. Dikasih tahu itu kita seakan ngajarin. Tapi kalau kita ngasih tahu, kita ngelarang, kita nyesatin, ngelarang. Misalnya udah kalau pakai ini, sekarang menurut gua udah nggak zaman ya. Ngomong tinggal ngomong misalnya, lu jangan pakai steroid, ntar mandul, ntar apa, aduh itu mah kayak nakut-nakutin anak kecil, nggak bakal berguna. Kayak nakut-nakutin rokok. Iya. Ya kan? Jadi mendingan kalau menurut gua sih harusnya diedukasi aja lah udah. Toh kita nggak diedukasi pun pada make. Ya. Seenggaknya kalau diedukasi lebih berpikir lah. Iya, lebih berpikir. Tapi ada ide juga tuh, kalau rokok itu kan ada gambarnya. Ada gambarnya. Ntar di drugs itu teknologi kasih gambar juga tuh nanti. Tapi apakah gambarnya berotot tuh? Jadi pada mahan efeknya. Tapi apakah dengan rokok ada gambarnya pengguna rokok berkurang? Enggak ada, tetap sama. Nggak ngaruh. Makanya. Jadi maksudnya berbobot podcast kita kali ini ya. Asik. Jadi maksudnya kan menurut gue gini loh, gue juga nggak nyaranin ya. Gue nggak mau jadi steroid poster boy ya. Nggak nyaranin steroid. Cuman maksud gue, ya lu nggak bisa. Karena mau ngomong apa gue? Pada make semua misalnya. Iya pada make, maksudnya gini loh. Karena udah nggak bisa lah kita nakut-nakutinnya cuman ngomong lu jangan pakai mandul atau apa-apa. Semakin dilarang semakin penasaran. Betul. Nanti ujung-ujungnya ngomong lu bilang aja nggak mau dikalahin atau apa-apa bla 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 bla. Nah kalau menurut gue edukasi aja.
Ya, jadi selama ini menurut gue salah satu yang mengerem gue juga untuk terjun ke dalam dunia itu karena gue banyak baca. Oh iya. Gue banyak baca, gue jadi takut sendiri, tau nggak? Oh jadi semakin lu banyak baca, semakin kita banyak baca. Iya, gue semakin mikir, oh ternyata waktu itu tuh yang jadi salah satu hambatan terbesar gue untuk terjun memakai obat itu, gue nggak mau keterusan, ngerti nggak lo? Kan, nah bukan side efeknya, tapi side efek bisa di counter. Ternyata gue baru tahu steroid itu bukannya obat yang lu pakai sekali dan lu bisa gede selamanya. Lu sekali masuk ya udah lu masuk selamanya, begitu lu stop lu kecil gitu aja. Jadi seakan-akan kayak leasing. Selama lu bayar duitnya, mobil Ferrari-nya lu pakai tuh. Iya. Lu nggak bayar ditarik. Gua nggak mau berhutang terus selamanya kepada leasing, itu maksud gua. Ngerti nggak? Oke, paham. Tapi nih kalau misalnya ada ya mungkin beberapa sebagian kayak gua nggak tahu nih, gua nggak bisa nyebutin dia itu. Ya jangan nyebutin lah, kita nggak enak ya. Nggak bisa menjudge dia itu user atau enggak. Tapi ada ya mungkin teman-teman gua juga cerita bahwa ya mungkin dia make, tapi setelah itu stop dan dia maintenance. Oke. Oh, maintenance-nya itu pakai dosis terapi? Enggak, maintenance-nya ya mungkin dari suplementasi biasa aja sama latihan. Makan biasa, bisa aja. Sebenarnya bisa aja, tapi nggak bakal se-freak yang dulu saat dia pakai. Minimal ada turunnya. Yakin. Minimal ada turunnya. 20%, paling kecil 20%. Nggak mungkin. Karena saat lu memasukkan suatu barang, hormon lu bekerjanya udah bukan lagi dalam posisi gigi 4, udah pakai turbo. Oh iya, pakai nos gitu ya. Iya. Jadi sekali lu ngangkat beban langsung pup. Beda dari diet, dari apa jadi begitu mudah. Tapi jangan salah sangka. Jangan salahnya, karena kadang-kadang nah orang yang natural nih kadang-kadang suka, gua nggak sukanya kadang-kadang suka ngomongnya drugs. Semua orang yang lebih gede dari drugs. Orang lebih gede dari drugs. Kadang-kadang nggak juga. Iya. Ada beberapa orang dikaruniai bakat tertentu, genetik tertentu. Aja, jadi ada tertentu. Jadi nggak bisa semua. Dan ingat, drugs nggak bisa juga tanpa kerja keras. Jadi lu nggak bisa juga ngomong, alah dia cuma gara-gara pakai obat, nggak bisa juga. Tetap jadi kerja keras. Dan lu jangan salah, orang yang pakai drug kerja kerasnya lebih ketat. Terutama dari segi diet. Kenapa gitu? Karena saat lu pakai barang tertentu akan menaikkan tekanan darah lu. Iya, betul. Berarti lebih sortir kimiawinya di badan itu lebih. Iya, akan menurunkan kolesterol baik lu, menaikkan kolesterol jahat lu. Darah lu lebih kental. Ya kan, lebih pekat. Nggak bisa donor tuh. Oke. Nah, itu kan jadinya lu mau nggak mau harus jaga makan. Iya sih, benar. Lu makan lu harus lebih bersih. Lebih cut garam, lebih cut apa, lebih bersih banget. Nah, itu. Jadi jangan dibilang enak juga, semua ada resikonya. Iya, setuju gua kalau kayak gitu. Menarik juga ya. Gimana jadinya mau pakai? Ya gimana ya? Jadi gini lah, ya udahlah jadwal pada pikirin masak-masak lah. Betul. Ya, karena nanti semua badan juga beda-beda. Dan yang gua lucunya tuh kadang-kadang yang gua lihat anak sekarang tuh suka copy paste siklus orang ya. Emang harusnya beda, setiap orang itu harusnya beda. Bagaimana? Harusnya beda. Basicnya sebenarnya sama. Ya. Cuman harusnya beda. Karena ada orang tertentu yang misalnya gini loh. Lu pernah denger nggak misalnya ada orang di luar negeri ya, kita jangan ngomong di dalam negeri nih, kayak enak ya. Di luar negeri nih, kadang kan YouTube banyak nih ya, kayak mordet atau apa-apa kan langsung dia expose kan pakai. Ada yang pakai sampai 1 gram. Testo ya, 1 gram. Dia tanpa perlu aromatase inhibitor, tapi dia tidak kena efek side effect dari gyno, estrogennya naik atau apanya gitu ya. Tapi ada orang yang cuma pakai di bawah 1 aja pentilnya langsung gatal-gatal. Nah, itu beda-beda. Jadi sebenarnya, nah itu yang gue bilang, lu kalau mau bener terjun nekat nih, kata-katanya nekat nih ya, nekat make, seenggaknya lu belajar lah. Tahu dulu badan lu, obatnya apa, baik buruknya lu pertimbangkan, walaupun di akhir katanya gue bilang, kalau lu nggak pakai, mendingan jangan pakai. Oke, setuju gue. Jadi
Selain itu, selain dari faktor teknologi, tentunya faktor makan tadi. Betul, faktor makan. Psikologinya juga. Saat lu pakai dan lu berhenti, yang paling terganggu sebenarnya psikologi. Saat lu pakai, lu gede, lu kuat. Nah, saat lu berhenti, lu merasa lemah, badan lu lebih kecil. Apakah lu bisa terima diri lu? Ada orang yang nggak bisa loh. Iya, gila ya. Ya, makanya ada orang yang gua tahu nih, cycle all the time. Rusak dong. Udah nggak usah dibahas. Ya sudahlah. Jadi memang banyak banget faktor yang kena ya dari segi kesehatan badan sama mental health kena juga. Mental health kena juga. Ya, tapi balik lagi ke urusannya masing-masing individu. Pilihan masing-masing. Iya, betul. Ya, jadi nggak usah ngejudge lah. Nah, sekarang kita balik lagi ke lu. Balik lagi apa nih? Hah? Balik ke lu lah. Oh, ke lu lagi. Ke gua lagi. Minum dulu deg-degan. Nah, Om, ini gua udah ngerasain juga nih bumbu diet lu. Oh, masih ngasihnya bumbu diet aman berarti ya. Ngomongnya gimana? Aman ya? Aman. Jadi sebenarnya tercetusnya lu nyiptain bumbu diet itu gimana sih? Lucu ya. Jadi bumbu diet tuh sebenarnya dulu bikinnya di restoran. Jadi gue dulu punya resto. Nah, pas gue buka resto itu banyak atlet yang datang karena gue dulu ikut Perbavi kan. Pentolan Perbavi banyak yang datang tuh. Ketuanya Pak Kemal. Si Iong dulu ya, si Dodi. Nah, lucunya pada saat mereka datang itu mereka mau tanding tuh kalau nggak salah ke Birmingham. Oh, lagi on season. Birmingham. Jadi minta dibikinin masakan enak tapi aman. Ya udah terciptalah bumbu diet itu dari rempah-rempah. Gua racik. Ternyata pada suka dan ternyata yang customer biasa pun suka juga. Ya udahlah, akhirnya gua terusin. Terusnya ada temen gua kirim. Dulu nggak jualan. Jadi ada temen gua tuh si Alfian ini nih, dia minta. Si bule ini ya? Ya, si bule ini minta. Akhirnya gue iseng gue taruh di pouch. Dulu kan gue jualan cookies dari Optimum Nutrition tuh. Ada stikernya. Gue ambil lah, gue comot, gue tempel. Sama dia diposting. Dan ternyata banyak yang minta beli. Akhirnya dari situ mulut ke mulut, banyak testimoni. Ternyata nggak ganggu cutting, nggak ganggu diet, aman buat tanding sekalipun. Akhirnya ya puji Tuhan lah sampai sekarang jalan. Waduh, keren ya. Keren ya. Dapat pesanan berapa lu, Pak? Banyak. Kita kalau gua sih lebih pribadi lebih senang aja sih. Asik. Ya, dia senang di depan kamera. Enggak bener dia Alfian tuh senang, gue bilang ngebantu orang ya. Bantu banget ya. Tanpa pamrih ya. Ntar tinggal berapa ya persen? Iya. Ya siapa tahu nanti bisa bikin pabrik ya. Aduh, udah. Kalau pabrik gak usah dibahas dah. Jangan. Jangan ngomongin pabrik lah. Jangan. Sedih lah ceritanya. Factory aja. Oke, balik lagi Om ya. Ini kan ya kita ya sebelum terakhir lah Master Chef, terus kemudian atlet. Kira-kira apa sih yang pengen kiranya lu sampein kepada teman-teman semua nih? Kalau apa ya yang positifnya dari seorang chef kemudian dengan hobi lo jadi seorang yang binaraga bodybuilding itu apa itu kaitannya, kira-kira hal positif apa yang bisa lo beri kepada ya mungkin kalau sekarang tuh gue bisa sharing lebih ke pola hidup sehat kali ya. Makan masak yang sehat, makan yang sehat, jadi nyambung dengan olahraga karena gue bisa ngomong sehat. Kenapa? Karena gue ngejalanin sebagai pelaku olahraga. Kenapa gue bisa bilang masak yang enak? Karena gue juga pelaku di dunia masak. Jadi nggak hanya cuman modal bacot doang ya. Jadinya emang bukannya sombong ya, emang kita terjun ke dunianya langsung. Jadi gue nggak cuman copy paste resep orang atau copy paste latihan orang. Karena memang gue ngejalanin seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa keterima, bisa berguna. Oke. Bapak terakhir nih. Terakhir apa nih? Kira-kira apa? Quote. Apaan? Quote. Quote-nya apa ya? Ayo loh. Harus ada segi positifnya nih. Quote positif dari seorang atau Henry MCI 4 Koki kita nggak bisa bikin semua orang senang ke kita.
Asik, iya. Ini panjang nih. Ya. Kita nggak usah bikin, nggak usah terlalu memaksakan semua orang senang ke kita. Ya. Karena kita lahir ke dunia ini bukan jadi seorang entertainment. Ya, okay. Tapi buat orang yang berguna buat orang lain. Dia suka, tonton kita, nggak suka, silakan matikan. Nyambung nggak tuh, Pak? Iya. Bagus. Ya, matikan. Maksudnya follow. Jadi nggak maksudnya gini loh. Kita nggak usah jadi mati-matian pengen jadi orang yang disukai semua orang. Karena kan kita lahir ke dunia ini bukan jadi badut, Bud. Iya. Ya. Bukan jadi seorang penghibur gitu kan. Jadi diri kita apa adanya aja. Luar biasa sekali. Biasa di luar, saudara-saudara. Terima kasih Om Henry Kokar. Semoga sukses terus. Amin. Ya, sebelumnya kalau ada kita salah-salah kata nih buat teman-teman pendengar kita misalnya dianggap so tahu sama senior ataupun dianggap merendahkan sama yang lebih muda, ya mohon maaf ya. Hanya kata-kata saja, hanya opini aja. Pribadi aja. Tidak ada maksud menyinggung seseorang ataupun golongan. Betul. Follow kemana? Instagramnya di Henry MC4 ya, walaupun tidak nama-nama followernya. Mudah-mudahan dengan ini banyak. Amin. Ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Saya Babang Abul. Saya Alfian. Saya Henry di Acak Ucu. Asik. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.